Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Biadia Putri Andani dengan NIM 12022232118 akan mempresentasikan tentang Ether Channel Operation. Apa itu Ether Channel? Ether Channel adalah teknologi yang dikembangkan oleh Cisco untuk mengelompokkan beberapa port Fast Ethernet atau Gigabit Ethernet menjadi satu logic channel. Ketika Ether Channel dikonfigurasi, antarmuka dari virtual yang dihasilkan disebut sebagai port channel. Keuntungan dari Ether Channel. Pertama, tugas konfigurasi dapat dilakukan pada antarmuka Ether Channel pada setiap port individu, sehingga memastikan konsistensi konfigurasi di seluruh link. Kemudian, Ether Channel mengandalkan port switch yang ada, jadi tidak perlu mengupgrade koneksi menjadi lebih cepat dan mahal untuk mendapatkan bandwidth yang lebih bagus. Kemudian, penyeimbangan beban terjadi di antara link yang merupakan bagian dari Ether Channel yang sama. Dan yang terakhir, Ether Channel menciptakan agregasi yang dilihat sebagai satu link logis untuk menyediakan redundansi dan menghindari blokade oleh STP. Selanjutnya adalah batasan implementasi dalam Ether Channel. Yang pertama, tipe antarmuka tidak boleh dicampur. Misalnya, Fast Ethernet dan Gigabit Ethernet tidak boleh dicampur dalam satu Ether Channel. Yang kedua, setiap Ether Channel dapat terdiri dari hingga 8 port Ethernet yang kompatibel. Yang ketiga, konfigurasi anggota grup Ether Channel harus konsisten di kedua perangkat. Dan yang keempat, masing-masing Ether Channel memiliki antarmuka port channel logis. Selanjutnya adalah Auto Negotiation Protocols, di mana pada Ether Channel ada dua Auto Negotiation Protocols-nya. Yang pertama ada Port Aggregation Protocol atau PAGP, dan ada Link Aggregation Control Protocol atau LACP. Pada PAGP Operation, membantu membuat tautan Ether Channel dengan mendeteksi konfigurasi masing-masing sisi dan memastikan tautan tersebut kompatibel sehingga tautan Ether Channel dapat diaktifkan bila diperlukan. Mode untuk PAGP adalah sebagai berikut. Ada on, di mana mode ini memaksa antarmuka untuk menyalurkan tanpa PAGP. Antarmuka dikonfigurasi dalam mode aktif dan tidak bertukar paket PAGP. Mode yang kedua adalah PAGP Desirable, yaitu mode PAGP ini menempatkan antarmuka dalam keadaan negosiasi aktif, di mana antarmuka tersebut memulai negosiasi dengan antarmuka lain dengan mengirimkan paket PAGP. Dan yang terakhir, PAGP Auto, di mana mode PAGP ini menempatkan antarmuka dalam keadaan negosiasi pasif, di mana antarmuka tersebut merespon paket PAGP yang diterimanya tetapi tidak memulai negosiasi PAGP. Selanjutnya adalah LACP Operation. LACP memberikan manfaat negosiasi yang sama seperti pada PAGP, yaitu LACP membantu membuat tautan Ether Channel dengan mendeteksi konfigurasi masing-masing sisi dan memastikan bahwa mereka kompatibel sehingga tautan Ether Channel dapat diaktifkan bila diperlukan. Mode untuk LACP sama seperti PAGP sebelumnya, ada 3 mode, yaitu pertama on. Mode ini memaksa antarmuka untuk menyalurkan tanpa LACP, yaitu antarmuka dikonfigurasi dalam mode aktif dengan tidak bertukar paket LACP. Kemudian mode yang kedua ada LACP aktif. Mode LACP ini menempatkan port dalam keadaan negosiasi aktif, di mana status ini membuat port memulai negosiasi dengan port lain dengan mengirimkan paket LACP. Dan mode yang terakhir ada LACP pasif, yaitu mode LACP ini menempatkan port dalam keadaan negosiasi pasif. Di status ini, port merespon paket LACP yang diterimanya, tetapi tidak memulai negosiasi paket LACP. Nah, selanjutnya adalah Configuration Guidelines pada Ether Channel. Yang pertama adalah Ether Channel Support. Semua antarmuka Ethernet harus mendukung Ether Channel dengan tanpa persyaratan bahwa antarmuka berdekatan secara fisik. Yang kedua, Speed and Duplex. Konfigurasikan semua antarmuka dalam Ether Channel untuk beroperasi pada kecepatan yang sama dan dalam mode duplex yang sama. VLAN match atau kesesuaian VLAN. Semua antarmuka dalam bundle Ether Channel harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasi sebagai trunk.
Dan yang keempat adalah range of VLANs, mana sebuah Ether channel mendukung rentang VLAN yang diizinkan sama semua antarmuka di Ether channel trunking. Jika rentang VLAN yang diperbolehkan tidak sama, maka antarmuka tidak membentuk Ether channel, meskipun sudah disetel ke mode otomatis atau yang diinginkan. Selanjutnya adalah verify Ether channel, yaitu adalah perintah untuk memverifikasi konfigurasi pada Ether channel. Pertama ada perintah show interface port channel, di mana perintah ini untuk menampilkan status umum port antarmuka saluran atau channel. Nah, yang kedua ada perintah show Ether channel summary, yaitu menampilkan satu baris informasi per port channel. Yang ketiga ada perintah show Ether channel port channel, yaitu menampilkan informasi tertentu dari antarmuka saluran port. Dan yang keempat adalah perintah show interface Ether channel, yaitu perintah ini dapat memberikan informasi tentang peran tersebut dari antarmuka anggota fisik Ether channel. Nah, selanjutnya adalah masalah umum yang sering terjadi pada Ether channel configuration. Yaitu pertama ada port yang ditetapkan di Ether channel bukan merupakan bagian dari VLAN yang sama atau tidak dikonfigurasikan sebagai trunk. Maka port dengan VLAN asli yang berbeda tidak dapat membentuk Ether channel. Yang kedua, trunking dikonfigurasi pada beberapa port yang membentuk Ether channel namun tidak semuanya. Jadi ini tidak disarankan untuk mengonfigurasi mode trunking pada masing-masing port yang membentuk Ether channel. Saat mengkonfigurasi trunk di Ether channel, verifikasi mode trunking di Ether channel. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga adalah jika jangkauan VLAN yang diperbolehkan tidak sama, port tidak akan membentuk Ether channel bahkan ketika PAGP diatur ke mode auto atau mode yang diinginkan. Nah, yang terakhir adalah opsi negosiasi dinamis untuk PAGP dan LLCP tidak dikonfigurasi secara kompatibel di kedua ujung Ether channel. Sekian presentasi saya tentang Ether channel operation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.